Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita punya Tuhan, kita perlu dengan ucapan syukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kesempatan, buat waktu yang masih Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau pagi hari Tuhan yang boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, kami mau rencana Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan bercakap-cakap dengan Kau Tuhan. Kami mau berbincang-bincang dengan Kau Tuhan. Kami mau bercerita Tuhan buat semua yang terbaik yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Buat nafas, bahkan buat keluarga yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat semua yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan yang kudus. Kami tahu kami punya Tuhan yang suci Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkan kami Tuhan saat ini Bapa yang baik. Layakkan setiap kami Tuhan saat ini Bapa yang baik. Biar kami bisa kudus Tuhan, kami bisa layak Tuhan Yesus. Karena kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami gak bisa layak Tuhan Yesus. Awalah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab Kau kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk Tuhan, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembahmu Tuhan Yesus. Ini dari hati kami Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kau kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Yesus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak disembah. Dia Yesus penyelamat hidup, Dia Yesus temanku, Dia Yesus sahabatku. Terima kasih ya Roh Kudus. Tiada yang lain layak disembah selain Kau Yesus, selain Kau. Engkau Tuhan dalam hidupku, Engkau yang kuatkanku, Kau yang bebaskanku Tuhan, Kau yang lepaskanku, dan Kau yang bersihkan hidupku. Yesus, oh, ku sembah Kau Yesus. Tiada yang lain layak disembah selain Kau. Oh, sukacitaku darimu, ketenanganku darimu. Ku bisa karenamu Tuhan, ku mampu karenamu. Kau yang kuatkanku, Kau yang pulihkanku. Yesus, Allah yang ajaib dalam hidupku, Allah yang luar biasa dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh haleluya, haleluya, Yesus. Kau yang ku sembah Tuhan, selama-lamanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Kau punya Tuhan yang kudus, Kau punya Tuhan yang suci.
Kami nggak layak Tuhan datang saat ini Tuhan, kalau bukan karena Engkau yang layakkan kami Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Engkau yang layakkan kami Tuhan Yesus, kami nggak layak Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau datang Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, yang bercerita-cerita dengan Engkau Tuhan, yang mau bersyukur Tuhan, berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di tahun 2022 ini Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan kami punya resolusi masing-masing Tuhan Yesus. Kau Tuhan tahu Tuhan kami punya cita-cita masing-masing Tuhan Yesus. Kami mau ceritakan itu semua sama Engkau Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan, di atas semua cita-cita kami, di atas semua harapan kami Tuhan Yesus, ada Engkau yang di atasnya Tuhan Yesus, yang lebih tinggi di atas itu Tuhan Yesus. Biar Tuhan rencana-Mu jadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami bisa dibebaskan Tuhan dari segala dosa Tuhan Yesus. Kami dibebaskan Tuhan dari segala belenggu kami Tuhan Yesus, yang mengikat kami Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami mau bebas Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, di tahun 2022 ini Tuhan ada pembebasan daripada Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Benar Tuhan, kami mau muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Ada hanya sukacita daripada-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Ada sukacita amin? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Kita punya resolusi masing-masing. Saya tahu, saya juga punya resolusi masing-masing. Tapi yang saya rindukan, kita semua, di atas semua resolusi kita, di atas semua cita-cita kita ada Tuhan di atasnya. Amin. Kita nggak pujian, ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saudara, dengarlah sang kakak membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tahu. Sekali katakan, saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes, Lord. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah, sebab ini
tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saya katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang percaya ini tahun pembebasan, yang mau lepas, saya pagi dan percaya mungkin ada yang mengikat kita sampai saat ini. Saya nggak tahu apa, tapi saya merasa ada yang terikat. Dan kalau mau bebas, kita bebas dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebab Tuhan Maha dan sangat, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kita bisa kembali berdiri semuanya. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kalau Tuhan sampai saat ini masih jaga kita, Dia masih pelihara kita, itu semua karena kebaikan kasih-Nya buat kita semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak yang baik. Ajak kami Tuhan untuk mengerti Tuhan isi hati-Mu, Bapak yang baik. Ajak kami Tuhan untuk mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, Bapak. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin lebih dekat Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Engkau Tuhan yang bisa kenal hati-Mu Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Engkau Tuhan yang bisa tahu apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami mau semakin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan ada Engkau dalam kehidupan kami Bapa.
Karena Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, maka kami bisa merasakan keindahan sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami bisa merasakan sukacita Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, dan Kau tempat harapanku Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Ku berterima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan saat ini Bapa yang baik. Kalau kami bisa masuk di tahun 2002 Tuhan, semua karena kebaikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ini saya tak gerak buat kita semua berkata terima kasih sama Tuhan. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa balas dengan apapun yang kita punya saat ini. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Cintanya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, pengorbanannya yang tak terbalaskan. Kita nggak bisa balas. Sama-sama kalau boleh katakan terima kasih Tuhan Yesus. Simple as that. Sangat gampang, cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan buat kebaikan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, yes, Lord, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Yesus segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Saya ulang kepada hamba ini. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, sekali lagi katakan, dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala Kau nyatakan sepanjang kebaikan-Mu. kehidupan kami. Segenap hati kami Segenap Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari dengan apakah kami membalas semua kebaikan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami. Kami telah melihat bahwa Engkau senantiasa tepat waktu menolong kami. Dan oleh sebab itu kami terus mau menyerahkan hidup kami. Sebab hanya di dalam tangan Tuhan saja kami aman, kami tenang, kami tentram Tuhan. Kami menyerahkan seluruh permasalahan kami, pergumulan kami. Biarlah semuanya Tuhan, kami percaya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa peduli dan memperhatikan setiap detail dalam kehidupan kami. Dan kami mau senantiasa bersyukur karena Tuhan begitu baik di sepanjang hidup kami. Hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berikan kepada kami mata yang boleh melihat, telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk firman-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat pewahyuan. Wahyukan diri-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Jelikan mata roh kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan belaka, tetapi biarlah menjadi sebuah rema yang menguatkan hati dan hidup kami. Sehingga kami senantiasa kuat di dalam roh kami, karena firman yang menopang kami, yang mengajari kami, yang menjadi penolong pada saat kami lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan, untuk membuat firman ini betul-betul menjadi bagian, menjadi daging dalam hidup kami. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan,
Hamba menyadari hamba bukan siapa-siapa. Bapa, biarlah Engkau yang menyembunyikan di bawah salib-Mu saja, supaya Tuhan Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang dilihat, sehingga kebenaran yang kami dengar, kami boleh mendengar dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bersyukur, bersukacita, karena kita walaupun baru 9 hari ya masuk tahun 2022, tapi kita punya keyakinan, kita punya kepastian bahwa di dalam Tuhan Yesus ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Oke, hari ini tema yang saya akan sharingkan, bagikan firman Tuhan hari ini adalah menyingkirkan penyakit rohani. Ya, menyingkirkan penyakit rohani. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Karena ini hanya 3 ayat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa. Waktu kita ucapkan, kita deklarasikan, maka firman yang hidup ini akan bekerja melalui hidup kita. Oke ya, sudah dapat semua? Amin. Oke, kita baca bersama-sama dari ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Puji Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang penyakit, kita bicara dulu penyakit. Di sini semuanya tentu sudah pernah kena penyakit, ya. Dari kecil atau beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang kita sedang menderita sebuah penyakit. Dan tentunya kita tidak menginginkan penyakit ada dalam hidup kita. Betul ya? Kita tidak pernah meminta sama Tuhan, Tuhan berikan saya penyakit. Ya. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan kita penyakit. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan itu baik, Dia tidak pernah memberikan penyakit. Berarti kita harus berdoa supaya penyakit-penyakit itu disingkirkan, dibuang dari kehidupan kita. Itu bagian kita. Kesembuhan adalah bagian yang Tuhan mau berikan bagi setiap orang percaya. Amin. Ini penyakit secara jasmani. Nah, ternyata kalau kita tahu bahwa penyakit itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita anggap remeh. Karena ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan kematian, ya, kehilangan nyawa. Jadi kita nggak bisa bermain-main dengan penyakit. Apalagi kalau kita sudah tahu kita punya penyakit tertentu, kita nggak boleh coba-coba untuk melawan. Misalnya dengan makan makanan tertentu yang kita tahu itu bertentangan dengan penyakit yang kita punya. Nah, demikian juga tubuh fisik kita ini kita jaga supaya jangan terkena penyakit. Demikian juga ada tubuh rohani. Tubuh rohani atau manusia roh yang harus kita jaga supaya tidak ada penyakit rohani yang ada dalam hidup kita. Penyakit rohani itu apa, Pak? Penyakit rohani itu adalah, ya, berarti bicara hal-hal yang dapat mencemari manusia roh kita, yang dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terpisah atau jauh. Penyakit rohani itu bisa seperti amarah, geram, dendam, kejahatan, segala macam kejahatan yang akan membuat hidup rohani kita, ya, bukan saja tertidur, tapi ujungnya akan mengalami kematian.
Ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Nah, penyakit rohani ini akan membuat kita juga menderita keterpisahan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyingkirkan penyakit rohani ini. Amin. Nah, terus pertanyaannya gini, Pak, kan kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, roh kita udah milik Tuhan, kok masih bisa kena penyakit? Seperti yang kita bisa baca ya, bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu kan kasih karunia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tapi hati dan kehidupan yang baru itu Tuhan beri kepada setiap kita. Dan hati yang baru, roh yang baru ini harus kita jaga. Amin. Karena ini adalah pemberian kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan itu adil. Dia akan meminta kepada setiap kita sebuah syarat. Dan ini adalah syarat yang kita baca di dalam Mazmur 24. Firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur ini ya diucapkan oleh orang Israel di dalam bait Allah sebelum mereka beribadah. Biasanya Mazmur 24 ini diucapkan pada hari pertama setiap bulannya waktu mereka beribadah di bait Allah. Mereka senantiasa mengucapkan Mazmur 24 ini. Dan ayat pertama berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jadi setiap kali umat Israel mau beribadah di bait Allah di hari pertama, ayat ini akan diucapkan, diperkatakan, dan senantiasa diingat, supaya bangsa Israel waktu dia mau beribadah kepada Tuhan, mau naik ke gunung Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mereka harus menyadari siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ada sebuah syarat daripada Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama bangsa Israel waktu mempersembahkan korban, ya korban bakaran, baik itu lembu, kambing, mereka tidak boleh mempersembahkan sesuatu hal yang cacat. Betul kan? Karena persembahan itu pasti ditolak oleh Tuhan. Dan demikian juga setiap kali bangsa Israel mau menghadap Tuhan, mereka harus memeriksa diri mereka. Apakah mereka boleh menghadap Tuhan dengan syarat yang Tuhan sudah tentukan dan tetapkan, supaya hidup kita, persembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat ayat ini memang keselamatan diberikan, hati yang baru yang Tuhan beri kepada kita. Tapi Allah itu adil. Dia meminta orang-orang yang mau naik ke atas gunung Tuhan, di mana Allah berdiam, supaya setiap kita tidak membawa penyakit-penyakit rohani. Bahkan sebelum kita mau menghadap Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan sakit rohani kita, penyakit-penyakit rohani kita. Karena dia mau umatnya kudus, tidak bercacat celah, umat yang menyenangkan, umat kesayangan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dia mau senantiasa berkenan dan menyenangkan hatinya. Ya, jadi saya percaya firman Tuhan hari ini akan berbicara lebih jauh kepada setiap kita. Tuhan mau menyembuhkan hidup. Amin. Engkau diciptakan sempurna, tidak bercacat celah. Dan saya berharap memasuki di tahun 2022 ini, kita akan menjadi persembahan-persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita akan Tuhan bawa naik dari level rohani yang lebih tinggi lagi. Karena kita menyadari sebuah prinsip soal menghampiri tahta Tuhan, menghampiri gunung kudus Tuhan dengan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan mau agar setiap kita yang mau naik ke gunung Tuhan, prinsip yang pertama adalah, yang pertama bisa kita lihat, menjaga hati nurani tetap murni. Nah,
Ini syarat yang pertama. Dan dengan sendirinya kalau kita melakukan prinsip-prinsip ini, maka penyakit rohani akan menjauh dari hidup kita. Ya, yang pertama, menjaga hati nurani tetap murni. Dalam ayat yang keempat bagian A-nya dikatakan begini: orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, Tuhan menetapkan sebuah syarat. Syaratnya harus memiliki hati nurani yang murni, yang bersih. Matius pasal yang ke-25 berkata begini: orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, akan melihat Allah. Jadi hati nurani, jika kita tidak jaga, akan menjadi kotor dan tidak peka lagi akan suara Tuhan. Kalau kita jaga hati kita senantiasa murni, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba-domba yang baik mendengar suara gembalanya. Betul kan? Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah domba, tidak ada domba yang tidak mengenal suara gembalanya. Betul kan? Ada sebuah cerita ilustrasi bagaimana seorang gembala, dia berkumpul bersama-sama dengan gembala yang lain. Ya, di satu tempat ada 4 gembala berserta dengan kawanan dombanya. Terus orang yang melihat itu, mereka bilang gini: wah, bagaimana mungkin ini domba-dombanya bersatu bersama-sama makan rumput, gembala-gembalanya duduk bersama-sama dengan tenang, gembala-gembala mereka campur baur makan rumput. Ini bagaimana tahu nanti gembala-gembalanya apa perlu ngitung nih jumlahnya gitu. Nanti ketukar gitu dengan domba-domba milik gembala yang lain. Tapi waktu selesai domba-domba ini makan, gembala-gembala ini pergi ke tempat yang berbeda. Ada yang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, sambil bernyanyi. Waktu gembala itu bernyanyi, bersiul, domba-dombanya itu mendengar suara gembalanya dan mengikuti gembala yang merupakan pemilik dari domba-domba. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan. Berarti kita harus kenal suara gembala kita. Kenal suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Dan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan mau kita punya hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni. Kalau Alkitab berkata demikian, jalani dan alami, kamu akan mendengar, jemaat akan mendengar suara Tuhan. Ya, waktu saya betul-betul membersihkan hati saya menyerahkan hidup saya, maka suara Tuhan itu menjadi yang bisa kita dengar dengan jelas. Tapi waktu suara Tuhan sudah mulai redup, bahkan sudah mulai hilang, kita harus koreksi diri. Jangan-jangan hati kita sudah tidak bersih, sudah tidak murni. Coba di sini pastinya sudah pernah ya mengalami kelahiran baru. Pernah mengalami waktu pertama kali Tuhan menyatakan kasih mula-mula ya kepada setiap kita. Ya, pastinya waktu awal-awal kita bertobat, kita pasti dengar suara Tuhan, betul kan? Kayaknya hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan bicara langsung melalui hati kita, kadang-kadang dengan suara yang bisa kita dengar. Karena kenapa? Karena hati kita masih murni. Tapi waktu kita lihat kehidupan, kita lihat dunia, kita lihat hal-hal yang jahat, kita terkamiri, kita tercemari, hati kita jadi kotor, kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan mau menuntun umatnya, domba-dombanya untuk mendengar suara Tuhan. Ada sebuah kisah di Alkitab, kisah daripada Samuel. Samuel yang masih muda, masih kecil, yang diserahkan oleh orang tuanya, yang di dalam pengawasan Imam Eli. Kemudian kita tahu Imam Eli ini walaupun dia imam, tapi imam ini tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anaknya yang jahat, dia bukannya menegur, tapi dia membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang jahat. Padahal dia seorang imam. Anak-anaknya ini berarti anak-anak imam.
seharusnya punya standar yang cukup tinggi untuk hidup dalam kekudusan. Nah, setelah itu kita tahu suatu malam lampu dalam bait Allah dikatakan belum mati. Kemudian tapi Samuel sedang tertidur di bait suci. Kemudian dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Kemudian waktu itu dia bangun, dia datangin kepada Imam Eli. Dia katakan, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Kata Imam Eli, tidak, saya tidak panggil. Silakan tidur kembali. Kedua kali dia lagi tidur, masih di hari yang sama, dia dengar lagi suara Tuhan, Samuel, Samuel. Padahal waktu itu firman Tuhan katakan bahwa pada waktu itu penglihatan dan firman Tuhan itu jarang, suara Tuhan itu jarang pada masa itu. Tapi Tuhan bicara kepada Samuel. Yang kedua kali dia bangun lagi, dia hampiri Imam Eli. Imam Eli bilang, tidak, saya tidak panggil. Kembalilah tidur. Ketiga kali dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Dia yakin, dia bilang, ini pasti nih Bapak manggil saya. Ya datangin lagi Imam Eli. Waktu didatengin Imam Eli, karena udah 3 kali dikatakan dipanggil-manggil gitu, dia sadar. Dia bilang, itu Tuhan yang panggil. Tapi karena dia gak biasa lagi dengan suara Tuhan, dia bilang gini, sudah, kamu balik tidur lagi. Kalau nanti dipanggil, kamu harus bilang, iya Bapak, apa yang ingin engkau bicarakan. Mestinya kan sebagai imam, dia jangan suruh tidur lagi dong, ya kan? Dia bilang begini, ya itu suara Tuhan, ayo sekarang kamu berdoa. Betul kan? Seharusnya begitu, tapi disuruh tidur lagi. Akhirnya Samuel tidur lagi. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Dia mengasihi, dia menginginkan berkomunikasi. Karena hati Samuel yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan gak tahan kalau hati kita murni, dia pengen bicara. Dan akhirnya dia panggil lagi, Samuel, Samuel. Tuhan gak bosan untuk berbicara kepada setiap kita. Samuel bangun dan dia ikuti perkataan Imam Eli. Ya Tuhan, apa yang ingin engkau bicara? Dan sejak hari itu, suara Tuhan menjadi bagian dari kehidupan Samuel. Dia menjadi nabi yang mendengar suara Tuhan, dan apa yang dikatakan sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Dan orang mengakui bahwa Samuel ini adalah seorang nabi Tuhan yang Tuhan bangkitkan di bangsa Israel. Ya, jadi di sini hati nurani yang bersih harus kita miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan, supaya penyakit-penyakit rohani pasti menyingkir dari kehidupan kita. Jadi saya tidak mengatakan bagaimana cara mengobatinya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya istilahnya ya. Kalau kita sangat menjaga untuk supaya kita tidak terkena penyakit secara fisik, kita jaga asupan makanan, pola hidup sehat kita jaga kan. Nah demikian juga lebih baik kita mengikuti pola sehat hidup dalam kerajaan surga, yaitu 3 prinsip ini. Yang pertama, menjaga hati nurani supaya tetap murni di hadapan Tuhan. Nah bagi mereka yang tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, harus memelihara hati nurani mereka. Garis bawahi kata harus memelihara hati nurani. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, karena itu sesuatu hal yang berharga. Hatimu menentukan masa depan. Karena kalau jalan kita mau lurus, jalan kita mau benar, kita harus punya hati yang lurus, hati yang benar, hati yang bersih. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kehidupan kita. Ya, dikatakan jika melakukan dosa, cepat menyesal dan meminta pengampunan dari Allah. Itu hati nurani. Kalau kita sudah masih punya hati nurani yang bersih dan murni, kita sadar wah kita sudah buat dosa, kita harus cepat minta ampun dan tidak mau berbuat dosa. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita udah gak merasakan lagi waktu kita berbuat dosa, kita merasa menyesal. Wah ini hati-hati, jangan-jangan hati nurani kita sudah tidak
peka lagi, sudah tidak murni lagi. Kita sudah terbiasa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah, sehingga bahkan kita menolak teguran seseorang, mungkin istri, mungkin suami, mungkin orang-orang yang mengasihi kita. Ditegur, kita merasa, wah kamu main ngomong-ngomong begitu, kamu tuh rohaninya masih jauh dari saya, gitu ya kan. Saya ini sudah lebih tua rohaninya daripada kamu. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh ada, supaya kita jaga hati nurani kita. Dan jika juga ada akar pahit, cepat selesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Dengan cara demikian maka orang tersebut akan tersingkir dari penyakit rohani. Amin. Waktu kita lepaskan pengampunan, Tuhan mau hati kita bersih. Kita tidak boleh menyimpan kekotoran dalam hati kita. Banyak orang yang akan menyakiti kita. Ada istilah sekarang, makanya anak-anak muda hati-hati dengan apa yang ditonton ya. Peristiwa yang baru lalu di Jepang terjadi kan ya. Ada seseorang yang baru merayakan hari Halloween. Ini juga anak-anak muda jangan lakukan merayakan hari Halloween. Halloween kan hari di mana mereka berpakaian yang aneh-aneh, pemujaan kepada setan. Halloween. Terus setelah itu di Jepang ada orang yang pakai pakaian Joker. Terus setelah hari Halloween apa yang dilakukan di kereta di Jepang, dia bunuh, ada mencoba membunuh 17 orang di dalam satu gerbong kereta itu. Puji Tuhan nggak ada yang meninggal, nggak tahu ada yang meninggal atau nggak ada yang meninggal. Tapi waktu dia mau ditangkap dia tenang aja, nggak lari, dia nggak merasa bersalah. Terus waktu ditanyakan, apa tujuan kamu membunuh 17 orang di dalam satu gerbong ini? Bahkan dia berusaha untuk membakar gerbong itu, tapi nggak terbakar seluruhnya. Dia mengharapkan 17 orang yang ditusuk itu mati, tapi nggak ada yang mati. Dikatakan oleh orang ini, dia katakan bahwa ya dia pengen membunuh aja. Dia rasa itu sesuatu hal yang dia merasa puas dengan melakukan pembunuhan itu. Ini berarti hati nuraninya sudah tidak ada lagi, tidak ada perasaan lagi. Nah, di akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang demikian. Mau dibilang stres kek, mau dibilang depresi kek, kelainan jiwa, ya bisa disebutkan. Tapi akan banyak, gak cuma satu. Orang-orang yang nekat. Orang Surabaya bilang bodoh. Bodoh nekat gitu ya. Nggak peduli. Nah, apalagi tren di masa sekarang, di masa ya artis-artis yang sedang terjadi. Kalau masalah prostitusi online udahlah, kita udah tahu dari dulu ya, seperti itu artis-artis. Tapi yang paling baru ini yang lagi tren, lagi viral adalah boneka arwah. Boneka arwah. Ini apalagi nih? Perbuatan apa lagi yang dilakukan oleh artis yang sedang tren? Ternyata mereka mengatakan bahwa ya mereka pelihara boneka ini. Karena boneka arwah ini bukan boneka biasa-biasa, bukan boneka yang lucu-lucu, yang kelihatan memang bonekanya lucu. Tapi di dalam boneka itu ada arwah. Ya, dikatakan roh orang mati. Kita tahu orang mati kalau udah meninggal rohnya udah nggak ada ya. Tapi yang ada iblis ya, roh jahat, siluman lah atau jin lah kalau orang-orang Islam katakan. Itu ada dalam boneka itu. Jadi saking ada boneka itu ada arwahnya, maka yang memeliharanya harus memelihara dengan baik-baik. Karena menentukan akan kehidupannya, perlindungannya, kekayaannya kalau dipelihara dengan baik. Hanya katanya kalau yang mau jadi pengasuh daripada boneka arwah itu akan diberikan gaji sebesar 10 juta. Siapa yang mau melamar? Ya, karena kenapa? Karena harus dijaga, dipelihara. Kalau misalnya nggak dapat kekayaan, gaji 10 juta gede loh. Jadi pembantu dapat 10 juta buat pelihara bayi katanya. Ini katanya bayi katanya. Kalau tidurnya juga harus jaga dari, kalau pegang katanya dari kepalanya dong, jangan main asal pegang. Itu berarti nggak dipelihara dengan baik. Digantiin baju, dibelikan baju, diajak jalan-jalan, diajak ngobrol. Ya, orang bilang ini kelainan jiwa.
Tapi waktu ditanyain, salah satunya ya artis namanya siapa, Gunawan ya, dia katakan I'm fine gitu. I'm okay. Saya nggak sakit jiwa, enggak. Saya sadar. Dan dia ini memang roh katanya. Bukan boneka, ini bayi katanya. Ditanyain, ini kan boneka, ini keras ini. Enggak. Ini baby. Nah ini kan, ini baru sedikit nih iblis buat. Dan ternyata waktu kami berdoa, ya saya percaya dengan perkara-perkara rohani ya. Waktu kami berdoa, ternyata spirit itu memang sedang dilepas sama iblis di akhir zaman ini. Pintu gerbang neraka sedang dibuka dengan spirit itu seperti anak kecil. Roh-rohnya itu seperti anak kecil, dilepas. Tujuannya apa? Kami berdoa, Tuhan, tujuannya apa nih iblis bekerja melalui spirit ini? Bayi kan gambaran anak-anak. Berarti manifestasinya adalah anak-anak secara rohani. Iblis akan terus buat manusia, bahkan orang Kristen, hidupnya kanak-kanak rohani. Gak mau mencapai pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan rohani. Akan dibuat oleh iblis. Ya ini penyakit nih. Tetap kanak-kanak, berpikir kanak-kanak, bertindak seperti kanak-kanak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi di sini hati-hati dengan spirit di akhir zaman ini. Kita harus punya spirit yang berbeda. Dunia sedang mencari perhatian. Dunia sedang mengalami kesepian dan kesendirian. Mereka butuh teman. Nah, kita punya spirit yang berbeda. Kita peduli. Amin. Bukan cuma minta dipedulikan, dikasihani. Kita peduli, kita memperhatikan, kita mengasihi sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai orang Kristen. Oke, yang pertama ya. Ya, secara cepat. Yang kedua adalah menjaga perbuatan. Ayat yang keempat bagian B. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Jadi selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan pun menginginkan agar orang yang percaya adalah orang yang bersih tangannya, bersih perbuatan-perbuatannya. Tidak perbuatan-perbuatan yang kotor, yang membuat manusia jatuh ke dalam lumpur dosa. Ya, sekali seharusnya kan manusia kalau sudah tahu itu dosa, kita tahu itu adalah lumpur dosa, lubang dosa, jangan masuk terperosok. Kalau sekali ya udah kita bangkit, kita keluar dari lubang dosa itu. Kalau jatuh-jatuh terus itu bukan kilaf, itu namanya apa? Doyan, suka gitu ya. Dikatakan istilah katakan musang aja ya, nggak pernah jatuh ke lubang yang sama sampai berapa kali? 2 kali ya? Iya. Tupai ya, musang tupai ya, tupai. Tapi manusia seringkali jatuh di lubang yang sama. Nah, mari kita bersihkan tangan kita, perbuatan-perbuatan kita, supaya perbuatan-perbuatan kita bersih di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan melakukan perbuatan yang kotor atau perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Ya, karena perbuatan-perbuatan itu mengotori manusia rohani kita. Kita tidak mau ada penyakit rohani yang membahayakan hidup kita. Kita jauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan lagi menindas sesamanya. Ya, jangan lagi berbuat seenaknya kepada orang, semena-mena kepada orang lain. Dia adalah, sekalipun dia mungkin musuh kita, dia juga adalah sesama manusia. Jadi kita harus hidup di dalam kasih, mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat sekalipun pada kita. Menjaga perbuatan agar tetap baik dan bersih merupakan sikap yang bisa menyingkirkan dari penyakit rohani. Yang pertama hati, yang kedua perbuatan. Ya, jadi harus punya integritas kejujuran rohani. Karena apa yang kita katakan dengan apa yang kita buat itu harus selaras. Ya, bukan kita ngomong firman, kita tahu, kita kutip ayat-ayat firman, kita hafal firman Tuhan, tapi perbuatan kita, sikap kita tidak mencerminkan seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, kita harus jadi pelaku firman. Sebab kalau kita tidak
menjadi pelaku firman, Alkitab katakan kita ini seperti sedang mendirikan sebuah bangunan di atas pasir. Apa gunanya membangun sesuatu yang kita buat bagus, indah, besar, tapi di atas dasar yang tidak kokoh? Harus di atas firman. Amin. Waktu kita melakukan firman, kita sedang mendasarkan bangunan kita, hidup kita di atas sesuatu yang dasar yang kokoh, bukan dasar yang gampang waktu banjir datang hanyut habis. Percuma Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita harus mendasari kepada firman. Kalau kita mendasari berdasarkan keinginan kita, kepentingan kita, keinginan daging kita, keinginan duniawi, maka tinggal tunggu waktu bangunan yang kita bangun akan roboh, rusak, hancur, sia-sia kita bangun. Tapi kalau kita dasari firman Tuhan berkata, saya harus hidup di dalam kebenaran. Saya akan lakukan. Saya harus mengucap syukur. Saya nggak boleh mengeluh. Itu firman Tuhan katakan. Maka setiap hari bangun pagi, apapun situasi kondisi yang kita alami kemarin, kita langsung dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat nafas ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Aku terima semua hal yang baik hari ini, karena kasih setiamu senantiasa baru setiap hari, setiap hari. Itu yang kedua. Jadi pelaku firman, perbuatan-perbuatan yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan menjaga keintiman dengan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Nah, orang yang pertama, ya misalnya bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Kita mau menjadi hidup kita menjadi tahun-tahun yang diberkati Tuhan, tahun-tahun yang ajaib, tahun-tahun yang baik. Kita harus jaga hati, kita harus jaga perbuatan. Dan yang ketiga adalah menjaga keintiman dengan Allah. Ayat yang ke-6 berkata begini, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Orang yang melakukan 3 hal ini. Yang pertama, jaga hati nurani tetap bersih dan murni. Yang kedua, menjaga perbuatan. Dan yang ketiga adalah menjaga keintiman dengan Allah. Maka orang ini adalah angkatan yang diberkati. Orang-orang ini adalah menghasilkan generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Yang dikatakan yang menanyakan apa? Menanyakan Dia dan mencari wajah Tuhan. Nah, bahasa Ibrani dari kata wajah diterjemahkan dalam Perjanjian Lama adalah kehadiran, present. Jadi kalau kita berkata bahwa di dalam Mazmur 105, boleh ditampilkan itu, Mazmur 105 ayat 4 berkata apa? Kita lihat ayatnya. Ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Alkitab katakan kita harus mencari wajah Tuhan, bukan hanya setiap hari, tapi terus menerus, selalu. Itu yang Tuhan inginkan. Wajah saya katakan berarti kehadiran. Kan kita ada tuh apa sih namanya yang sedang belajar nih orang-orang nih tentang reaksi wajah, betul nggak? Orang kan ketahuan dari wajahnya. Kalau orang lihat detail wajah, dia bisa kenali wajah seseorang. Wah, wajahnya nih kayaknya lagi murung, ini lagi sedih. Wah, ini wajahnya nih marah. Gitu ya. Jadi bisa ada gestur dari wajah. Ketahuan, wah, pengenalan lewat wajah gitu, karakternya bisa kelihatan. Nah, demikian juga waktu kita mencari wajah Tuhan, berarti kita sedang mencari karakter dan sifat Tuhan sendiri, kehadiran Tuhan. Waktu kita sering ketemu dengan Tuhan lewat realita hadirat Tuhan, lewat wajahnya. Waktu kita lihat wajahnya tersenyum, berarti kita tahu kita sedang berkenan di hadirat Tuhan. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dia tersenyum. Tapi kadang-kadang Tuhan diam atau Tuhan sedih. Kalau kita lihat Tuhan wajahnya sedang sedih, berarti ada sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia diam, dia sedih. Ya, jadi wajah menggambarkan
karakter, menggambarkan sifat. Betul nggak? Ada orang yang umurnya mungkin masih muda, tapi kok kelihatannya lebih tua mukanya daripada umurnya. Karena kenapa? Karena beban hidup, masalah hidup. Wajah mencerminkan pribadi, karakter. Oleh sebab itu kita harus mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu. Ya, orang percaya yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan selalu mencari wajah Tuhan. Amin. Kalau orang yang lapar, orang yang haus akan Tuhan, orang yang rindu mendekat kepada Tuhan, kata Tuhan, mendekatlah kepadaku karena aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita punya perasaan misalnya, waduh kok saya males nih, ibadah males, bersekutu dengan Tuhan, berdoa males, jangan-jangan ada penyakit rohani, yaitu namanya males. Nah, berarti harus apa? Harus kejar, cari wajah Tuhan. Nah, waktu kita mulai lapar, mulai haus, mulai rindu untuk ketemu dengan Tuhan, itu berarti rohanimu sedang naik. Rohanimu sedang naik. Nah, itu yang harus kita jaga. Terus mencari wajah Tuhan. Ketika Anda mencari wajah Allah, maka Anda akan berusaha hidup menyenangkan Allah. Anda akan berusaha menghindar dari penyakit rohani yang mengganggu, dan Anda akan fokus hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Mari hari-hari ini hidupmu kamu koreksi, kita koreksi, kita bilang, Tuhan, saya mau memperkenan hati Tuhan. Hidup saya mau mempermuliakan nama. Hidup saya tidak ada tujuan yang lain. Kekayaan berkat itu bonus daripada Tuhan. Dikatakan itulah angkatan yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, maka berkat, promosi, mujizat itu pasti kita terima. Jangan cari mujizat, jangan cari berkat yang itu hanya bonus, tapi cari sumbernya, cari Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti. Anugerah kasih karunia itu akan dilimpahkan atas hidup kita. Mari cari hal yang kekal, kita akan dapatkan hal yang kekal. Cari sementara, hal-hal yang sementara, kekayaan, ketenaran, popularitas, kita hanya dapat di bumi ini saja. Tapi jangan sampai kita di bumi terkenal, di surga kita ditolak oleh Tuhan. Tapi biarlah kita kejar yang kekal, maka di bumi ini juga Tuhan akan berkati. Tuhan akan buang segala kelemahan, sakit, penyakit. Tuhan akan memberkati kita, segala usaha kita, segala pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan akan terus angkat naik. Karena itu janji Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mari, saya percaya hari ini, waktu firman Tuhan disampaikan, maka penyakit rohani harus pergi dari kehidupan kita hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidup kami Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
Tuhan. Oh, mengalir ya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari setiap pribadi berurusan dengan Tuhan hari ini. Jika mungkin ada penyakit-penyakit dalam hidup, baik itu penyakit secara fisik maupun penyakit secara rohani yang senantiasa berulang-ulang terjadi dalam hidup, yang senantiasa hal-hal yang negatif itu kita perbuat, dan pada waktu kita melakukannya kita senantiasa menyesal, kita senantiasa menyadari bahwa hal itu tidak boleh dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah pada hari ini kita berurusan pribadi dengan Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan cabut, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan biarlah Tuhan membakar semua karakter-karakter, semua kecenderungan-kecenderungan berdosa dalam hati kita, pemikiran-pemikiran yang tidak benar, bahkan pikiran-pikiran yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Tuhan sedang mencabut, Tuhan sedang membongkar, Tuhan sedang mengoreksi, Tuhan sedang menyelidiki setiap hati kita. Karena firman Tuhan itu hidup. Sekali Tuhan berfirman, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa daripada firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata adalah hari kebebasan bagimu, hari pemulihan, hari di mana Tuhan sedang berbicara secara khusus bagi setiap kita. Dan Tuhan tidak menginginkan umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang sakit, umat Tuhan yang berpenyakit dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini adalah hari kebebasan ini. Dan jika engkau tidak melewatkan masa ini, hari ini, maka engkau akan mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Bapak hamba berdoa, semua ikatan, semua belenggu, semua pergumulan yang berat, semua hal yang selama ini merupakan kecenderungan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba bersepakat dengan setiap jemaat Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan dan menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Saat ini hamba bersepakat dengan jemaat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan-kelemahan, semua pekerjaan iblis yang membuat mereka tidak dapat mengalami pertumbuhan rohani, yang membuat seluruh jemaat Tuhan mengalami stagnasi secara rohani, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi, terlepas setiap belenggu-belenggu itu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja. Bahkan Engkau bekerja jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikir. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Bagaikan tanah kering Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering, mari kita nyanyikan lagu ini. Yang merindukan air, mari Roh Kudus. Demikianlah jiwaku, yes Lord, haus ya Tuhan, yes. Biar pengurapan itu turun atas setiap kami Tuhan. Turun anugerah daripada kasih karunia Tuhan yang membebaskan hadirmu, turun dalam nama Yesus. Hati yang beku, hati yang keras dalam nama Yesus dilembutkan hari ini dalam nama Yesus. Hati yang kotor saat ini dibersihkan dalam nama Yesus. Ada aliran-aliran air hidup daripada Roh Kudus mengalir saat ini dalam nama Yesus. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Kalian mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali katakan mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Benar Tuhan Yesus. Terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Ambil alih kehidupan kami Bapa yang baik. Kecenderungan kami yang salah Tuhan Yesus. Kecenderungan pikiran kami Tuhan, bahkan hati kami Tuhan. Kalau salah Bapa yang baik, Tuhan Kau yang pimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Tadi saya seperti mendengar kata Tuhan, nah kamu kemana lagi tuh? Gak ada tempat lain kau bisa pergi selain kepada aku. Gak ada tempat lain, gak ada tempat lain. Nah kemarilah, mengalir Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Bapak Kau Bapa dalam kehidupan kami, dan Kau Gembala dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin kehidupan kami Tuhan, terus di dalam Engkau Bapa yang baik. Karena di dalam Engkau Tuhan yang peroleh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan yang peroleh sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Materaikan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami terus mengingat Tuhan untuk selalu memurnikan kehidupan kami Tuhan Yesus. Pokoknya kami terus mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan persembahan kami bawa Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dina, saya persilakan kembali untuk duduk. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Ini berkat itu boleh lambaikan tangannya. Oh, luar biasa. Terima kasih. Tiba saja kita memberikan persembahan. Aku jalan kebenaran dengan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan semoga kita persembahan kita semua. Untuk pengumuman,
biasanya nanti semua pengumuman sih di-share ke grup, jadi buat seluruh jemaat yang rindu untuk masuk dalam grup WhatsApp nanti sama-sama bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala atau menghubungi seluruh pengurus biar diinfokan semuanya ya grup WhatsApp sih. Jadi kalau ada yang rindu didoakan juga, yang rindu untuk di sama-sama boleh sharing ke Bapak Gembala atau seluruh pengurus, nanti biar sama-sama kita saling mendoakan. Kita tambah dari Bapak. Oke, puji nama Tuhan. Jangan kita sebelum bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yesus, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. ini kerinduan kami Bapa, bahwa hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Kami mau supaya hidup kami boleh terus menjadi berkat sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini kami bersepakat berdoa bagi seluruh jemaat, bagi jemaat yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit secara fisik. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap jemaat hamba-hambamu yang sakit apapun penyakit mereka saat ini, dalam nama Yesus Kristus kuasa kesembuhan Tuhan turun atas mereka. Bilur-bilur Yesus yang ajaib menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan kami boleh berkata oleh bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, biar seluruh pergumulan-pergumulan dari seluruh jemaat Tuhan yang sedang mungkin mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga jemaat Tuhan boleh menerima janji-janji Tuhan seperti yang Tuhan janjikan, dan mereka boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang lebih dari cukup, yang mengetahui segala kebutuhan dan keperluan kami, yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Engkau sendiri yang akan menolong kami bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang layak, sehingga jemaat Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah hidup mereka. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang layak untuk menafkahi keluarga mereka. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin kuliah Tuhan, yang sedang sekolah. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan kecerdasan, sebab Engkau yang menganugerahkan kepintaran dan kecerdasan kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan akan memiliki kecerdasan bukan saja secara intelek, tapi kecerdasan secara rohani, sehingga mereka mampu menilai, mampu memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik, sehingga hidup mereka Tuhan senantiasa promosikan, Tuhan senantiasa angkat sesuai dengan janji-janji Tuhan. Pada saat kami menjadi angkatan-angkatan yang diberkati oleh Tuhan, karena kami senantiasa menanyakan akan Tuhan dan mencari wajah-Mu. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami, dan kami akan melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi masalah-masalah keluarga, masalah hubungan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, semuanya Tuhan pulihkan. Sebab kami percaya Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga umat Tuhan. Dan biarlah pemulihan itu boleh terjadi, dan kami akan melihat seperti janji Tuhan. Hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak akan berbalik kepada Bapa-bapanya, sehingga Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya biarlah umat Tuhan boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, garam di tengah dunia yang jahat ini, sehingga hidup mereka boleh menjadi teladan. Mereka boleh menyatakan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kota wilayah di mana kami tinggal, Jakarta. Tuhan berkati akan wilayah kami Jakarta ini. Tuhan senantiasa beri keamanan dan kesejahteraan. Dijauhkan dari semua rancangan-rancangan jahat iblis yang coba memecah belah bangsa ini. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden Tuhan, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, juga Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf kementerian, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa, memiliki kesehatian, kesatuan hati Tuhan, untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Dijauhkan dari segala kepentingan-kepentingan diri sendiri, kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang coba memecah belah bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ada shalom Tuhan yang turun atas Indonesia, sehingga Indonesia akan menggenapi semua destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas negeri ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati akan TNI dan Polri yang bekerja untuk membuat bangsa ini senantiasa aman Tuhan. Kami percaya tanpa Tuhan, maka tanpa Tuhan yang menjadi pengawal kota, maka sia-sia pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami berdoa biar Tuhan yang menjaga kota ini dengan pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, dan setiap TNI dan Polri Tuhan senantiasa berikan kekuatan untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, untuk membuat negeri ini aman, dijauhkan dari faham-faham yang tidak baik, baik itu radikalisme, intoleransi. Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami boleh beribadah dan menggunakan waktu-waktu yang diberikan untuk beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ada waktu-waktu di mana kami mungkin tidak dapat beribadah, tapi biarlah pada waktu kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang berkenan pada kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini, kami percaya Tuhan telah menyiapkan sesuatu hal yang baru, yang dahsyat Tuhan. Berkat Tuhan yang ajaib bagi kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan yang besar mau memberikan hal yang baik atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai
di sepanjang kehidupanmu yang menuntun engkau kepada jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kemenangan. Sehingga janji Tuhan engkau akan senantiasa naik, tidak akan pernah turun. Diberkatilah segala usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, segala hal yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.